Shalom, shalom anak-anak semuanya yang Lause kasihi. Bahagia sekali ya, senang sekali rasanya bisa lagi bertemu secara online mengikuti kebaktian. Nah, sekarang kebaktiannya kita lakukan bersama-sama di Google Meet. Jadi diharapkan semua murid-murid boleh bergabung di Google Meet supaya bisa diabsensi dan ada nilainya untuk nilai KI1. Jangan lupa ya, ikut semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya, Lause ajak semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih senantiasa menyertai, memelihara hidup kami, khususnya anak-anak semua yang boleh mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan berkati kami sebagai pengajar, guru-guru untuk dapat mengajar anak-anak dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan kiranya yang memberkati anak-anak semua boleh juga dengan sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran secara online. Ini doa kami Tuhan, kami hantarkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang pertama yang berjudul In Moment Like This.
seperti mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ikan. Kita nyanyi bersama lagunya untuk menyambut firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu semuanya sehat-sehat ya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Di pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, serta kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya naik ke atas perahu ke Danau Tiberias. Banyak orang menunggu dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya dan banyak orang mengikuti dia. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya semua orang yang ada di sini bisa makan?" Karena waktu itu sudah sore hari. Filipus berkata bahwa sekalipun kita bisa membeli banyak roti, tapi itu tidak akan cukup untuk dibagikan orang sebanyak ini. Tiba-tiba Andreas membawa seorang anak kecil yang membawa bekal makanannya. Anak ini membawa 2 ikan dan 5 roti, adik-adik. Lalu anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikan yang menjadi bekal makanannya itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk. Kira-kira waktu itu jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum dihitung perempuan dan anak-anak loh adik-adik. Nah, anak kecil ini memberikan 5 roti kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti itu. Dan ajaib, terjadi mukjizat. 5 roti tadi menjadi banyak roti. Dan roti-roti itu dibagikan murid-muridnya kepada banyak orang yang ada di situ. Kemudian anak kecil itu pun membagikan 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dan ikan itu berubah menjadi banyak ikan. Mukjizat terjadi. 2 ikan menjadi banyak ikan dan ikan-ikan itu dibagi-bagikan kepada banyak orang yang saat itu sedang kelaparan. Para
Para murid-murid membagikan roti dan ikan itu kepada banyak laki-laki dan perempuan. Orang-orang lapar yang saat itu menjadi kenyang. Sekarang mereka sudah kenyang karena berkat anak kecil yang rela berbagi bekal makanannya. Sangat sedikit sih, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira 5.000 lebih orang. Kalau dihitung sama perempuan dan anak-anak mungkin ada 10.000 lebih orang. Lalu setelah mereka semuanya kenyang, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh supaya murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa makanan. Dan di luar dugaan, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata sisa makanan setelah dikumpul ada sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Wow, luar biasa kan? Ajaib terjadi. Nah, adik-adik, memberi itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Memberi itu adalah bukti kasih kita kepada orang lain. Bisa papa, bisa mama, bisa adik, bisa kakak, bisa teman atau orang lain. Dan memberi itu kita juga membantu pekerjaan Tuhan. Apa sih maksudnya? Nah, kita membantu pekerjaan Tuhan untuk menolong dan merawat orang lain yang membutuhkan pemberian kita. Nah, adik-adik, setelah kita pernah belajar tentang memberi, siapa di antara adik-adik yang sudah belajar untuk memberi? Saya bu, mungkin begitu ya. Saya boksu, saya sudah pernah. Ada yang mungkin yang menjawab, saya sudah pernah, saya belum pernah, saya pernah memberi, tapi saya kesel. Mungkin ada banyak jawaban kalian. Coba kita lihat foto-foto berikut ini. Ini foto-foto kamu ketika tanggal 15 September lalu saya berikan tugas kepada kamu. Kita saksikan ya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk kamu yang telah belajar memberi. Nah, mungkin kamu ketika saya bertanya, siapa yang sudah pernah memberi? Saya, Bu. Beri apa? Saya memberi permen, memberi alat tulis, memberi minum, dan macam-macam mungkin. Lalu ditanya juga, siapa yang sudah memberi? Saya nggak pernah, Bu. Kenapa? Saya nggak punya uang, saya nggak bisa memberi karena saya nggak punya uang. Oke, lalu ditanya lagi, siapa yang sudah pernah memberi? Saya, Bu. Tapi saya memberi dengan terpaksa, kesel. Waktu itu saya punya pensil warna baru. Datanglah adik saya. Dia mau minta itu pensil saya. Saya takut dimarahi papa, saya takut dimarahi mama. Sambil nangis saya kasih itu pensil baru saya kepada adik saya. Saya kesel. Mungkin ada jawaban kamu yang seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, bagaimana memberi dengan baik menurut firman Tuhan? Memberi yang terbaik menurut firman Tuhan. Ini cara ya, cara memberi yang terbaik menurut firman Tuhan. Yang pertama, memberi dari apa yang kita punya. Anak kecil yang memberi bekalnya dalam cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang tadi, dia memberi dari apa yang dia punya, bukan dari yang tidak dia punya. Apa yang dia punya? 5 roti dan 2 ikan. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi dari apa yang kita punya. Sebab dari Alkitab mengatakan kepada kita, 2 Korintus 8 ayat 12, di sana dikatakan kepada kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berarti pemberian kita itu berdasarkan dari apa yang kita punya.
Kalau tadi berkata, aku nggak bisa memberi, aku nggak punya uang. Kan memberi itu nggak selalu melulu tentang uang adik-adik. Memberi itu banyak hal, ya. Apa yang kamu punya? Senyumanmu. Bisa kamu beri, memberikan semangat bagi orang lain. Kemudian tenagamu. Bisa kamu lakukan untuk menolong papa, mama, atau orang lain. Atau kamu punya keahlian menyanyi, suaramu yang merdu. Bisa kamu berikan untuk menyenangkan hati orang lain dan memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, memberi kepada Tuhan itu adalah memberi dari apa yang kita punya, bukan melulu tentang uang. Lalu cara yang kedua, memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 2 mengatakan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hatinya, jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau tadi ada yang memberi dengan paksaan, dengan kesel sambil menangis, kita dengar dari firman Tuhan ini ya. Jika anak-anak mau dikasihi Tuhan, harus memberi dengan sukacita. Mau nggak adik-adik dikasihi Tuhan? Mau dong, Bu Su mau dikasihi Tuhan. Jadi syaratnya harus memberi dengan sukacita. Nah, Bu Su ada cerita nih. Ada namanya si Tantan. Tantan ini orang utan. Dia tinggal di hutan Una-Unu yang indah sekali. Nah, karena hutan ini indah, banyak sekali orang-orang datang ke sana untuk berkemah, ya, untuk liburan mereka berkemah ke sana. Tantan senang sekali makan kacang tanah. Ketika orang-orang yang baru berkemah itu pulang, maka si Tantan dengan segera akan menuju tempat bekas perkemahan manusia itu. Dia mencari makanan-makanan apa yang bisa dia makan. Makanan-makanan sisa yang ditinggalkan oleh manusia. Lalu si Tantan mulai mencari. Dia mulai mencari. Tiba-tiba dia melihat guci biru yang bagus. Dan ternyata setelah dia tengok, guci itu berisi kacang tanah adik-adik. Wah, apa senangnya si Tantan. Ya, Tantan senang sekali, dia bilang hore, hore. Akhirnya aku bisa makan kacang tanah kesukaanku. Dia memasukkan tangannya ke dalam guci biru itu untuk mengambil kacang tanah itu dari dalam guci itu. Nah, sewaktu ia mau mengambil kacang tanah itu, lalu dia mau mengeluarkan tangannya dari guci itu, tangannya gak bisa keluar adik-adik. Ya, aduh, bagaimana ini? Gak bisa keluar nih. Aduh, tanganku gimana ini dari guci ini? Aku mau makan kacang yang gak bisa nih. Si Tantan lagi seru-serunya berusaha mengeluarkan tangannya dari guci biru itu adik-adik. Tiba-tiba datanglah si Tintin. Si Tintin ini adalah adiknya si Tantan. Lalu si Tintin bilang, loh Kak, kenapa tanganmu? Apa yang sedang kamu pegang, Kak? Gak apa-apa, tanganku gak apa-apa. Tintin, sana-sana pergi kamu, sana-sana. Dalam hati si Tantan, waduh, kalau aku kasih tahu ini isinya apa, pasti si Tintin akan minta nih. Si Tintin juga suka nih sama kacang tanah. Janganlah, Tintin, sana-sana, pergi. Gak boleh. Sana pergi, ini punya aku. Lalu Kak, aku penasaran apa sih dalam guci itu? Mau tahu aja. Mau kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak adik-adik? Kasih tahu ya. Isinya dalamnya adalah kacang tanah. Oh, aku mau dong Kak, kata si Tintin. Si Tantan bilang, udah sana pergi. Aku nggak mau, ini punya aku, ini milik aku. Sana pergi. Adik-adik, karena si Tintin diperlakukan seperti itu oleh kakaknya, akhirnya dia pergi meninggalkan si Tantan. Tintin gak marah adik-adik. Dia pergi mencari makanan yang lain di tempat yang lain.
Akhirnya si Tintin menemukan sebatang pohon pisang yang buahnya banyak. Kemudian sudah mulai banyak yang makan pisang itu. Si Tintin dengan cepat mengambil. Iya, dia mengambil pisang itu, lalu dia manis sekali. Lalu dia ingat sama kakaknya, aku mau kasih tahu nih sama kakakku si Tantan supaya dia juga bisa makan pisang ini. Dia cepat beritahu, dia sudah membawa pisang tadi, dia cepat beritahu kepada si Tantan, kak, aku punya kabar gembira, aku menemukan pohon pisang yang buahnya sangat banyak. Lalu si Tantan bilang apa? Pasti ini tipu mislihatnya si Tintin nih, supaya ketika aku melepaskan guci ini, dia akan ambil gucinya, lalu dia makan habis kacangku. Oh enggak, aku nggak mau percaya sama si Tintin. Oh enggak mau. Jangan, ini kacangku, jangan direbut. Aku mau pergi sana. Akhirnya si Tintin pun pergi. Si Tantan dengan cepat-cepat apa? Dia berusaha menaiki sebatang pohon yang besar. Dengan satu tangannya masih di dalam guci itu. Dia berusaha naik, memanjat. Naik ke atas pohon. Lalu si Tantan pun duduk di atas pohon itu. Siang berganti sore. Sore berganti menjadi malam. Karena kelelahan, si Tantan tertidur di atas pohon. Tiba-tiba si Tantan dibangunkan dengan suara sudah pagi. Lalu aneh dia rasa, loh kok tanganku sudah lepas? Loh, di mana guciku? Dia tengok ternyata gucinya sudah ada di bawah. Waduh, dia cepat-cepat turun ke bawah. Adik-adik, dia cepat-cepat turun ke bawah untuk melihat isi gucinya. Dan ketika dia turun, betapa kecewanya si Tantan. Andai kata aku cepat-cepat menghabiskan ini, pastilah aku bisa makan ini. Semuanya sudah gak ada. Guci itu pecah adik-adik. Dan kacang tanah itu sudah habis. Ternyata sudah dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Si Tantan sangat sedih. Dia sangat kecewa. Dia nggak dapat makan apa-apa lagi. Akhirnya adik-adik, dia kesel. Dia bilang begini, andai kata kemarin aku mendengarkan apa kata si Tintin, kami bisa saling berbagi. Aku membagikan kacang ini, dia beri aku pisang, kami bisa makan sama-sama pisang dan kacang. Sekarang aku pun gak bisa makan kacang dan tidak bisa makan pisang. Tintin juga begitu. Ini pasti salah aku, gara-gara aku tidak mau memberi. Nah adik-adik, ingat kita belajar memberi ya, seperti anak kecil yang memberi 2 ikan dan 5 roti. Jangan seperti si Tantan adik-adik. Si Tantan pelit, dia nggak mau berbagi. Akhirnya apa? Dia pun tidak memakan apa yang dia pertahankan tadi, kacang tanah itu. Malah binatang yang lain yang memakannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi berkat bagi banyak orang itu adalah memberi dengan sukacita. Memberi dari apa yang kita punya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar memberi. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku mau memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya dari anak-anak Allah.
Kuis Alkitab. Yang pertama, tuliskan 2 cara kita memberi menurut firman Tuhan. Tadi sudah dengar ya. Yang kedua, tuliskan 3 hal apa saja yang pernah kamu beri kepada orang lain. Lalu yang ketiga, tuliskan isi 2 Korintus 9 ayat 2. Kirimkan jawabanmu ke Google Classroom kebaktian masing-masing. Oke, kita mau mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang memberkati adik-adik sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu adik-adik minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan belajarlah memberi dari apa yang kita punya, dan belajarlah memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Shalom. God bless you.